Banyak pembangkit listrik saat ini memanfaatkan energi dari radiasi matahari, angin, gelombang laut, dan sumber hijau lainnya. Namun, seperti banyak inovasi lainnya, sumber-sumber ini memiliki kelemahan. Kita dapat menghasilkan energi hijau yang melimpah hanya ketika matahari bersinar atau angin bertiup atau ombak bergulung. Apa yang kita lakukan saat langit menjadi gelap dan angin serta lautan tenang? Bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat kita yang rakus energi? Solusi untuk kesulitan ini didasarkan pada logika Newtonian yang tidak berubah. Apa yang naik harus turun. Ini adalah baterai gravitasi yang mereplikasi kisah dongeng tentang apel jatuh Isaac Newton, tetapi dikonfigurasi ulang dalam skala yang jauh lebih besar dengan sedikit perubahan. Ketika massa kolosal seperti balok beton diangkat ke ketinggian yang lebih tinggi menggunakan energi hijau surplus, disimpan di balok sebagai energi gravitasi, juga dikenal sebagai energi potensial. Itu adalah energi yang disimpan dalam suatu benda karena posisinya yang relatif tinggi terhadap tanah. Semakin besar ketinggiannya, semakin besar energi potensialnya. Ketika balok diturunkan, energi potensial diubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan turbin generator menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan dari baterai gravitasi berkelanjutan. Selain itu, mereka akan menyimpan energi hijau saat terlalu banyak dan melepaskannya ke jaringan saat terlalu sedikit. Selain itu, bobot blok yang luar biasa ditambah dengan penurunannya yang lambat akan menciptakan sejumlah besar gaya rotasi atau torsi di dalam generator yang memungkinkannya menghasilkan daya maksimum hampir secara instan. Baterai gravitasi memiliki beberapa keunggulan berbeda dibandingkan baterai lain, seperti baterai lithium ion atau nikel kadmium yang kehilangan kapasitasnya untuk menyimpan energi dalam beberapa tahun. Akibatnya, baterai-baterai itu memiliki masa pakai yang singkat dan sulit untuk mendaur ulang baterai tersebut. Lain daripada itu, saat menambang mineral, kobalt, lithium, mangan, nikel, kadmium, dan elemen tanah jarang lainnya yang diperlukan untuk baterai ini menimbulkan masalah lingkungan dan resiko yang berhubungan dengan kesehatan bagi para penambang. Blok besi yang dibutuhkan untuk baterai gravitasi memiliki dampak yang jauh lebih besar, jejak lingkungan yang lebih ringan. Karena baterai gravitasi adalah perangkat mekanis, baterai dapat rusak. Misalnya, kabel bisa putus atau winch bisa macet, atau sepetak karat bisa muncul di bagian logam. Meskipun bermasalah, masalah ini dapat diperbaiki karena masing-masing komponen dapat diperbaiki atau diganti dengan relatif mudah, alih-alih mengganti keseluruhan sistem. Jadi ada ruang nyata untuk baterai gravitasi memiliki masa operasional selama beberapa dekade. Didirikan pada tahun 2017 di Swiss Selatan, Energy Vault adalah salah satu pemimpin dalam pengembangan baterai gravitasi. Ketika catu daya ramah lingkungan melebihi permintaan, kelebihan energi digunakan untuk mengangkat sepasang balok seberat 30 ton ke atas struktur baja dan beton yang berdiri setinggi lebih dari 20 lantai. Ketika permintaan melebihi pasokan, mereka turun, menghasilkan listrik yang cukup untuk ribuan rumah. Baterai gravitasi juga dapat bekerja dalam skala kecil untuk digunakan di tempat-tempat seperti desa terpencil atau gudang. Ini bekerja dengan prinsip sederhana. Tempelkan ke bola lampu yang tergantung di dinding atau langit-langit sebuah tas berisi batu, pasir atau benda berat apapun. Lalu kerekkan ke atas, dikerek ke atas. Saat tas atau bag secara bertahap jatuh ke tanah,
itu akan menggerakkan generator melalui kotak roda gigi, gearbox, yang mengubah gerakan menjadi listrik yang akan menyalakan bola lampu selama sekitar 20 menit tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Teknologi energi volt menawarkan penyimpanan energi jangka panjang dengan harga yang kompetitif untuk mendukung keandalan jaringan dan memungkinkan integrasi energi terbarukan. Fitur-fiturnya antara lain: 1. Durasi panjang, menawarkan terobosan kemampuan penyimpanan mulai dari durasi 2-18 jam dengan biaya yang kompetitif dan efisiensi bolak-balik sumber hidup lebih dari 80%. 2. Daya tahan, memanfaatkan media penyimpanan blok komposit massa seluler tanpa atribut degradasi kapasitas penyimpanan bahan kimia atau kebutuhan untuk augmentasi. 3. Rantai pasokan, mengintegrasikan material situs lokal untuk konstruksi blok komposit dan bergantung pada komponen sistem industri standar dari rantai pasokan regional yang dapat diprediksi. 4. Keselamatan dengan desain, safety by design, memperkenalkan perubahan paradigma dalam keamanan sistem, menghilangkan risiko kebakaran dari peristiwa termal yang terkait dengan teknologi kimia, dan memungkinkan pengoperasian yang andal di lingkungan yang panas atau lembab. 5. Layanan sumber hidup, menyediakan pilihan operasi, pemeliharaan, dan perjanjian layanan jangka panjang yang unik selama masa pakai teknis sistem selama 35 tahun. Memungkinkan layanan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan setiap klien dan lokasi proyek. Nah, demikianlah video kali ini tentang penyimpanan energi gravitasi. Terima kasih sudah bertahan 9 menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat dan Malik berasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share sosial kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Berjumpa di video-video berikutnya. See you!